Halo Bapak Ibu, rekan-rekan semua, berjumpa kembali bersama saya Ricky Martono dalam sesi manajemen logistik seri ke-9 dengan judul Peluang Jalur Transportasi Kutub Utara. Ya, jadi dalam topik kali ini saya akan membawakan sebuah isu di mana Kutub Utara ini menjadi alternatif dari jalur transportasi sehingga dari satu titik ke titik lain membutuhkan waktu yang lebih pendek. Dampaknya apa bagi trade-off distribution mix? Ya, ketika ada jalur transportasi yang baru, pasti ada benefit dan uh, risiko ya yang baru juga. Namun ketika jarak tempuh yang sama itu bisa ditempuh dalam waktu lebih cepat, maka sebenarnya inventory maupun safety stock di titik tujuan bisa disimpan lebih sedikit ya. Karena bisa ketika sudah mau habis inventory bisa dikirim kembali oleh jadwal pengiriman berikutnya ya yang lebih cepat ya sehingga uh, inventory yang dikonsumsi itu yang disediakan itu bisa lebih sedikit ya mengingat durasi untuk pengiriman kembali inventory itu lebih pendek ya. Nah, kita lihat latar belakang dari jalur transportasi Kutub Utara itu apa sih? Ya, pertama ini kita lihat ya di sini sebuah gambar ya yang menunjukkan lapisan es di Kutub Utara mulai mencair dan bagi para pecinta lingkungan nih ya, jadi berita buruk ya, global warming katanya ya. Tapi ini bisa menjadi sedikit banyak menjadi peluang bagi dunia logistik dan transportasi ya. Maksudnya seperti apa? Nah ini jadi kondisinya adalah bahwa menurut penelitian berbagai sumber ya, itu kutub di bukan di kutub utara ya, kutub di iklim di dunia ini kira-kira gitu ya, rata-rata naik 2,5 derajat Celcius selama satu dekade terakhir ya. Ini informasinya satu dekade itu 2010 sampai 2020 ya. Jika kondisi ini berlanjut ya, kenaikan 2,5 derajat Celcius selama satu dekade, maka pada tahun 2010 di mana kutub utara itu hanya bisa dilalui selama 1 bulan, terus kemudian karena mencair memungkinkan kapal-kapal untuk lewat, maka ketika pencairan es ini lebih banyak, diperkirakan tahun 2030 kutub utara ini dapat dilalui selama periode 2 bulan. Jadi dari 12 bulan dalam setahun bisa dilalui selama 2 bulan dan pada tahun 2040 diperkirakan bisa dilalui selama 3 sampai 5 periode dalam setahun, 3 sampai 5 bulan dalam setahun ya. Jadi semakin mencair es di kutub utara, namun juga semakin panjang periode bulan ya yang bisa dilalui. Ya. Nah, tapi memang kutub utara ini cocoknya hanya untuk, nah kalau kita lihat peta dunia nih, jadi memang belajar logistik, belajar geografis ya. Kutub utara ini cocoknya memang hanya untuk jalur yang menghubungkan Asia Timur ya, sampai ke Eropa bagian utara, Skandinavia situ ya. Nah ini Asia Timur nih kira-kira seperti di sini ya, lingkaran merah nih ada Cina, Korea Selatan, Jepang ya, dan melalui kutub utara menuju Eropa bagian utara. Ada Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Rusia ya, beberapa bagian Rusia gitu. Ya. Namun ketika melewat kutub utara nih butuh kapalnya bukan kapal biasa tapi kapal pemecah es nih. Jadi meskipun bisa dilalui selama 1 bulan, 2 bulan gitu, tetap harus disiapkan kapal pemecah es ya untuk antisipasi risiko kalau tiba-tiba tetap masih ada es, 1-2 bongkahan es yang perlu dipecah gitu ya supaya tidak menghambat perjalanan kapal ya. Nah, menurut penelitian dari Port of Barcelona pada tahun 2018, ya, perjalanan dari Korea Selatan nih yang di lingkaran merah kecil menuju Norwegia nih, Eropa bagian utara melalui jalur kutub utara, ya, Korea Selatan menuju Norwegia melalui jalur kutub utara. Nah, jalurnya seperti itu makan waktu 19 hari. Bandingkan yang selama ini perjalanan laut dari Korea Selatan menuju Norwegia ya, melalui lewat Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Samudra Hindia, terusan Suez,
sampai ke Norwegia itu sendiri butuh waktu 27 hari. Jadi melalui kutub utara ini bisa 30% waktunya lebih cepat ya. Waktunya itu 30% lebih cepat. Tapi kita harus tahu hanya 1 atau 2 bulan saja kan tadi dari informasi di awal, hanya 1 sampai 2 bulan saja kutub utara ini dapat dilalui gitu. Sisanya mereka di kutub utara tuh musim dingin ya. Jadi kayak esnya membeku lagi gitu ya. Jadi mungkin ini bisa dipertimbangkan ya. Dan memang sudah ada ininya ya, perjalanan seperti ini ya. Nah, tapi ada risikonya juga nih. Kalau di kutub utara tadi butuh kapal pemecah es, kalau masih ada es, bongkahan es ya. Kalau melalui jalur Samudra Hindia, itu ada risiko bajak laut ya, perompak. Gitu. Terutama di perompak melalui lokasi perairan Somalia ya. Nah ini yang perlu diperhatikan nih, gimana keamanan di Samudra Hindia ya kan? Ya. Jadi memang ada 2 pilihan jalur ini transportasi, di mana ketika transportasinya lead time-nya lebih pendek, maka inventory yang dibutuhkan yang harus disediakan di titik tujuan itu mestinya lebih sedikit ya. Karena pengisian ulangnya bisa dilakukan dalam periode lebih pendek. Turnover-nya bisa lebih cepat ya. Namun ada risiko yaitu tadi ya, kutub utara hanya bisa dilalui beberapa waktu tertentu. Sementara lewat jalur Samudra Hindia ada keamanan perompak gitu ya. Nah, jadi tapi bagaimanapun juga dalam logistik ini kita punya apa ya? Selalu punya alternatif gitu ya. Di mana alternatif tersebut menyediakan service level lebih baik, tapi selalu ada cost and benefit-nya. Dan ini kalau sudah logistiknya melibatkan beberapa negara, lintas negara ini memang butuh dukungan peran dari pemerintah dari semua negara juga, ya kan? Nah, dengan demikian akhir dari sesi kali ini membawa kita pada diskusi berikutnya yaitu manajemen logistik seri 10 logistik lintas negara. Informasi lebih lengkap dapat dibaca di buku manajemen logistik karangan saya sendiri dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.